mesin pengolah sampah. Bunda Indah tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Darurat sampah ini perlu diatasi. Apalagi saya anak Medan nih Pak. Katanya Indonesia merah putih, Amin. Indonesia power internasional. Supaya pelaksanaan daripada penanganan darurat sampah bisa terselesaikan dan kita ikut kontribusi. Untuk membuang rokok ataupun sampah sedikit aja ke tanah atau ke bumi Allah ini saya nggak tega Pak. Saya nggak tega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Bunda Indah telah berada di Indo Power Internasional. Bunda Indah hari ini bersama Pak Harun Al-Rashid luar biasa. Kalau bagi Bunda adalah beliau sosok yang memang anak bangsa merah putih yang ingin membangun negara ini. Salah satu yang dia akan lakukan dan sudah tercipta, malah negara luar sudah membeli produk beliau, yaitu mesin pengolah sampah. Di sini saya berada di pabrik beliau, langsung workshop untuk melihat terjun langsung di Jakarta Barat. Selamat sore Pak Harun. Udah lama kita nggak jumpa Pak Harun. Sekarang kita ketemu lagi. Mudah-mudahan Pak Presiden melihat Bunda Indah tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Dan seluruh rakyat Indonesia juga melihat Bunda Indah tidak kemana-mana tapi dia selalu ada di mana-mana. Tujuan tidak lain adalah hanya untuk bagaimana bangsa ini kita sama-sama bisa selamatkan untuk bisa menjadi salah satu terbuka lapangan kerja, bisa terbantu meringankan beban rakyat. Apapun kita lakukan demi kesejahteraan ataupun demi keselamatan bangsa dan negara termasuk rakyat Indonesia. Terima kasih Pak Harun. Bagaimana Bapak bisa melakukan ini? Kendala apa yang terjadi? Kendala yang terutama. Apakah Bapak tidak khawatir, tidak takut seandainya workshop Bapak ini akan cuma-cuma? Karena anak bangsa ini banyak sekali terbiarkan, ya, bukan diambil atau dibina ataupun dibuat sesuatu yang lebih besar daripada negara lain. Karena kita ini kan sebenarnya hebat Pak. Apalagi Bapak seorang, ya boleh dikatakan sudah pengalaman di bidang kelistrikan. Coba Bapak jelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Halimah menyempatkan waktu untuk hadir di pabrik kami. Ya. Pabrik kami ini kami merasa urgensinya di awal, merasa bahwa nasional ini perlu penanganan darurat sampah ini perlu diatasi. Mengingat ya darurat sampah yang sampai sekarang ya masih masalah banyak TPA yang sampai bergunung-gunung, sampai terjadi ya ledakan di Bandung yang menjadi korban sekitar 100 lebih meninggal. Hanya karena sampah menumpuk sehingga dia terjadi ledakan akibat ada gas daripada sampah yang di dalam sampah yang bertumpuk tadi. Ya, ada gas sehingga kita merasa terpanggil ya bahwa hal ini bisa kita perjuangkan ya, supaya bisa diatasi, dan salah satunya dengan teknologi yang kami kembangkan dan kita sudah laksanakan sekitar 4-5 tahun yang lalu ya. Di mana mesin ini adalah mesin pirolisis gasifikasi yang merupakan salah satu solusi untuk bisa menangani sampah ya, dengan asal daripada sampah bisa menjadi hal yang bernilai. Ya, ini hasilnya daripada proses ini bisa menghasilkan media tanam atau bisa sejenis pupuk hasil ya, dari produksi media yang tanam, Bapak ya, bisa jadi media tanam atau kalau itu dengan perkembangan sekarang ya, kalau di situ ada industri atau pabrik semen yang bisa menggedai suatu produk lain, maka mesin ini ya bisa dikonversi ya, dengan tambahan mesin yang kita produksi juga
dengan alat yang kita produksi merah putih sehingga bisa menghasilkan sejenis bahan bakar pengganti daripada ketergantungan mengurangi dari batu bara. Dan hari ini sudah kita operasikan mesin ini ya sekitar 5 tahun yang lalu di dalam negeri dan di luar negeri, dan sampai sekarang hampir tidak ada keluhan. Artinya mesin ini berjalan dengan baik, dan beberapa daerah seperti di Banyumas, di sana dengan mesin ini sejak Juli tahun 2022 dinyatakan sebagai kota yang bebas sampah dan bebas TPA, dan di sana dinyatakan beberapa negara sebagai kota smart city, kota yang bebas dari sampah dan percontohan nasional. Ya. Nah, saya melihat tadi barang yang Bapak produksi untuk menjadi satu alat sampah yang bisa didaur ulang. Nah, ini sudah berapa banyak yang Bapak ciptakan? Kapasitas ini sudah berapa ton yang sudah memakai produk tadi? Yang saya dengar katanya luar negeri sudah membeli produk itu dari Bapak. Luar negeri. Betul. Kalau gitu sudah ekspor dong. Sudah. Ya. Nah, ini anak bangsa kepada seluruh rakyat Indonesia. Bunda merinding ini. Ya, kepada seluruh para pejabat, pemerintah maupun pengusaha. Mungkin bisa rumah sakit sendiri yang mungkin ada kesulitan untuk daur ulang. Coba datang kepada perusahaan kita di Indo Power Internasional. Bunda sudah lama bersama dengan Pak Harun. Ya, beliau memang betul-betul yang tulus ikhlas dalam membantu membangun salah satu anak-anak muda tadi. Beliau kumpulkan, beliau ajarkan. Jadi saya mau tanya Pak, sudah berapa dan ini kapasitas berapa dan sudah berapa banyak Bapak? Baik. Terima kasih. Jadi unit yang sudah kita produksi ada 47 unit, dan ini sudah ada beberapa pesanan lagi. Dan unit ini ada yang sudah hampir 5 tahun yang lalu beroperasi, ya. Itu mulai dari Indonesia, mulai dari Semarang, dan beberapa di kepulauan Indonesia ini, dan sebagian sudah kita ekspor, ya. Di mana diekspor salah satunya adalah ke Filipina, dan kita juga dapat kontrak dengan Jepang yang pernah dikirim ke Hokkaido. Kemudian kita ekspor ke Nepal, dan di Nepal merupakan kebanggaan Merah Putih bahwa Nepal mau memproduksi mesin ini dengan lisensi dari Indo Power. Ya. Indonesia Merah Putih. Amin. Indonesia Power Internasional. Ya. Merah Putih yang bisa dan mampu melakukan sesuatu eksperimen produk yang menjadikan mesin daur ulang sampah, ya Pak ya, yang bisa dimanfaatkan sampah ini menjadi pupuk dan keperluan-keperluan mungkin ya, yang tidak sembarangan lagi dibuang ya Pak ya kemana-mana. Jadi bebas ya. Jadi kota yang betul-betul bebas sampah. Yang betul-betul, karena saya lihat tuh Indonesia ini, apalagi saya anak Medan nih Pak, katanya Medan ini termasuk kota terkotor. Saya cemburu dong. Saya yakin Bobi nggak melakukan itu, tapi masyarakatnya ini yang membandel ya. Nah, saya ingin langkah selanjutnya ini untuk menjadi contoh Medan Pak. Kalau bisa Bapak datang ke Medan, datang ke Sumatera Utara untuk memberikan sesuatu kepada Sumatera Utara ataupun kota Medan, menjadikan alat ini menjadi kota bebas sampah, kota yang bersih. Karena salah satu negara, wilayah, kabupaten, kota, kalau bisa bebas sampah, maka semuanya akan bagus, maka semuanya akan cantik. Karena kembali kepada akhlak manusianya. Salah satu akhlak itu adalah, kalau saya melihat, saya sendiri sebagai Bunda Indah, untuk membuang rokok ataupun sampah sedikit aja ke tanah atau ke bumi Allah ini saya nggak tega Pak. Saya nggak tega, saya kumpulkan. Tapi kalau yang nggak punya otak ya Pak ya, karena kebiasaan jorok, yaitu sampah dibuang kemana-mana. Nah, ini perlu kita harus betul-betul kerjasama antara pemerintah daerah, kota, dengan masyarakat, ataupun tokoh-tokoh, ataupun pengusaha-pengusaha seperti Bapak. Apa yang bisa kita lakukan terhadap wilayah itu sendiri? Jadi dengan mesin ini kita bersyukur sebagai produk Merah Putih, dan sudah berhasil dioperasikan di wilayah Indonesia dan sukses beberapa kota, antara lain di Banyumas ya. Banyumas itu berapa ton? Banyumas berapa itu ton? Total sekitar 90 ton lebih 90 ton per hari. Saya tanya sama Bapak, alatnya itu mahal atau tidak? Relatif jauh lebih murah dibanding kalau kita impor dari berapa banding berapa? Mungkin bisa sepertiga daripada. Sepertiga bisa digunakan untuk
bantuan-bantuan sedekah dong. Hobi Bunda ini sedekah, Pak. Iya. Bisa kita buat untuk bisa mengurangi beban masyarakat. 90 ton per hari. Dan sebagai tambahan, kalau yang Serang itu malah 100 ton per hari. Ya sudah berhasil, setahun yang lalu sudah berhasil. Dan mesin kita kapasitas yang 100 ton yang sekarang itu satu unit ada yang 100 ton. Harganya itu cukup luar biasa murah ya, Pak. Ya, jadi sangat luar biasa, dan harganya semua di e-katalog. Ya. Sudah ada di e-katalog. Ya. Dan harganya sudah, saya juga diberitahu oleh LHK bahwa harga kami memang spesial murah, tapi misi kita bukan hanya itu, kami supaya pelaksanaan daripada penanganan darurat sampah bisa terselesaikan, dan kita ikut kontribusi, dan kami beserta staf kami merasa bangga kalau bisa membantu menangani wilayah darurat sampah menjadi darurat bebas sampah dan lebih sehat. Nah, kepada seluruh masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, kalau Bunda bilang Indonesia ini masih dikenal wilayah yang sedikit bukan bebas sampah, Pak, ngumpulin sampah, makanya terjadi sampai sampah tadi menggunung. Nah, ini saatnya, waktunya 2023 ya, Pak. Mudah-mudahan Indonesia ini, rakyatnya terutama, jangan mengharap pemerintah dulu kepada negara, jangan, kita dulu. Apa yang bisa kita lakukan, terutama pengusahanya? Apa yang bisa kita lakukan terhadap bangsa ini? Hubungan pengusaha, hubungan dengan pemerintah, lakukan yang terbaik untuk bisa bina rakyat ini melalui peluang lapangan kerja, bangkitkan kembali salah satu sampah menjadi daur ulang dan bisa bermanfaat bagi semua rakyat Indonesia. Hanya itu, Pak Harun, Sebagai kita ketemu lagi. sebagai semangat buat para pengusaha. Jadi sebagai contoh, ya, di Banyumas sendiri itu 2 perusahaan dari bank itu memberikan CSR. Wah, CSR untuk membantu meringankan Untuk beli alat, untuk membeli alat. ini. Ya. 2 unit dipasang di sana. Artinya perusahaan sudah produksi langsung. Di Bukit Asam juga 1 unit dipasang di sana. CSR dari PT Bukit Asam. Terutama BUMD. Banyak sekali CSR di sana untuk bisa membantu. Ya, di sini kan sifat Bapak dengan sisa umur Bapak yang saya sudah mengenal sudah lama. Sudah lama saya mengenal seorang sosok Pak Harun. Kami pernah saat terbanting, kami sama-sama pernah terjatuh. Hanya demi rakyat Indonesia, hanya demi bangsa Indonesia, kami bangkit untuk menjadikan negara ini kuat, hebat. Ya, kami bantu negara. Hanya itu pesan saya, Pak Harun. Terima kasih kepada seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia. Mari kita kerjasama dengan Indonesia Power Internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.